Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SBS kelas 4 bidang studi bahasa Indonesia. Kita akan lanjutkan pembahasan ke halaman 134 bagian B, yaitu isilah dengan jawaban yang tepat. Bacalah kutipan teks fiksi berikut untuk menjawab pertanyaan 1-5. Nah, ini dibaca dulu. Satu halaman ini dilanjutkan lagi ke halaman 135. Kita lanjutkan pertanyaan yang pertama, watak tokoh raja yaitu bijaksana. Nomor 2, watak tokoh putri Nalam yaitu peduli dan rela berkorban. Nomor 3, watak tokoh Suntaram yang dapat dicontoh yaitu baik hati, suka menolong, ikhlas terhadap orang lain. Nomor 4, salah satu perbedaan watak tokoh Suntaran dan Panglima Serongga yaitu Suntaran baik hati dan jujur, sedangkan Panglima Serongga suka berbohong dan serakah. Nomor 5, hamba pernah mendengar suara kokok ayam itu, Baginda, kata Panglima kepada Raja. Nah, kalimat tidak langsung pada kalimat di atas, yaitu Panglima berkata kepada Raja bahwa dia pernah mendengar suara kokok ayam itu. Nah, kita lanjut ke halaman 136 bagian C. Kerjakan soal-soal berikut. Bacalah teks fiksi berikut, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Di situ ada teks berjudul Petani dan Buah Pir. Nah, ini ceritanya satu halaman penuh, halaman 136. Ada lagi lanjutannya di halaman 137. Nah, setelah selesai dibaca, kita lihat pertanyaan pertama, tuliskan tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks fiksi tersebut. Yaitu petani, si sulung, si tengah, si bungsu, raja, dan wanita tua. Nomor 2, jelaskan watak dari tokoh petani pada teks fiksi tersebut. Tuliskan kutipan atau penjelasan untuk membuktikan watak tersebut. Watak dari tokoh petani yang pertama yaitu sayang kepada anak-anaknya. Buktinya petani terus menunggu anaknya yang belum pulang dengan gelisah di rumah. Sifat tokoh petani yang kedua yaitu hormat kepada raja. Buktinya adalah petani menyuruh anaknya untuk memberikan buah pir kepada raja. Lanjut, nomor 3, tuliskan dalam tabel perbandingan watak dari tokoh si sulung, si tengah, dan si bungsu. Nah, carilah perbedaan atau persamaan watak ketiga tokoh tersebut. Untuk menjawab nomor 3, kita diminta untuk membuat sebuah tabel. Nah, tabel dibuat seperti ini. Ada nomor, watak tokoh, persamaan, dan perbedaan. Nomor 1, watak si sulung yaitu penurut tetapi dia tidak jujur. Watak tokoh yang kedua yaitu si tengah juga penurut tapi dia tidak jujur. Yang ketiga, si bungsu penurut dan jujur. Nah, persamaan untuk ketiganya yaitu si sulung, si tengah, dan si bungsu, persamaannya
memiliki sifat penurut terhadap ayahnya dan menghormati raja. Sedangkan perbedaannya yaitu si sulung dan si tengah suka berbohong atau tidak jujur, jadi bisa disebut sebagai tokoh antagonis. Sedangkan si bungsu bersikap baik hati dan jujur sehingga disebut tokoh protagonis. Nomor 4, jelaskan watak tokoh-tokoh yang dapat dicontoh dari setiap tokoh dalam teks fiksi tersebut. Berikan alasannya. Petani bersifat penyayang, si sulung, si tengah, dan si bungsu bersifat penurut, dan raja bersifat tegas dan bijaksana. Nomor 5, tulislah kembali 3 kalimat langsung yang terdapat dalam teks fiksi tersebut. Lalu ubahlah menjadi kalimat tidak langsung. Nah, jadi kita ambil 3 kalimat langsung yang terdapat di dalam teks. Tentunya yang diapit dengan tanda kutip. Jadi kita ambil saja ini contohnya yang pertama, yang kalimat langsungnya. Oh, ini hanya tanah saja, Nek, jawab si sulung berbohong. Jika diubah menjadi kalimat tidak langsung, yaitu si sulung membohongi nenek dan berkata bahwa itu hanya tanah saja. Contoh kalimat langsung yang kedua adalah hendak ke kota, Nek, jawab si bungsu. Nah, jika diubah ke kalimat tidak langsung menjadi si bungsu menjawab nenek bahwa ia hendak ke kota. Contoh lagi kalimat langsung yang ketiga, yaitu si bungsu mendekati ayahnya dan berkata, "Ayah, biarlah aku saja yang datang ke kota membawa uap air." Jika diubah menjadi kalimat tidak langsung, si bungsu mendekati ayahnya agar ayahnya membiarkannya pergi ke kota membawa buah pir. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.